Selamat datang di aplikasi e-Oihoda PBB. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, sekaligus menjawab kebutuhan transparansi data dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Dengan e-Oihoda, semua pihak, mulai dari masyarakat, desa, kecamatan, hingga kabupaten, dapat memantau data secara lebih terbuka, cepat, dan akurat. Pada halaman utama aplikasi e-Oihoda, terdapat dua menu utama, yaitu PBB dan BPHTB. Menu PBB digunakan untuk mengelola informasi pajak bumi dan bangunan, sedangkan menu BPHTB digunakan untuk mengakses informasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jika kita memilih menu PBB, terdapat 4 fitur utama yang bisa digunakan oleh masyarakat. Cek nilai jual objek pajak, NJOP. Dengan memasukkan nomor objek pajak, masyarakat dapat mengetahui nilai jual objek pajak secara langsung dan transparan. Cek letak objek pajak. Melalui fitur ini, letak tanah atau bangunan dapat ditelusuri dengan menggunakan nomor sertifikat. Fitur ini membantu wajib pajak memastikan kejelasan lokasi objek pajaknya. Cek tagihan dan pembayaran PBB P2. Dengan memasukkan NOP, wajib pajak dapat melihat total tagihan PBB P2 yang harus dibayar, sekaligus melakukan pembayaran melalui kanal yang telah terintegrasi dengan sistem informasi realisasi PBB P2. Fitur ini menyajikan laporan realisasi penerimaan PBB P2 berdasarkan tahun pajak. Data ditampilkan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau sejauh mana target penerimaan pajak sudah tercapai. Dengan menu-menu ini, aplikasi e-Oihoda menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Kita akan mencoba masuk ke menu Cek Info PBB. Fitur ini akan menampilkan data wajib pajak dan NJOP sesuai dengan NOP yang dimasukkan. Silahkan masukkan NOP Anda, dan klik tombol cari. Sistem akan menampilkan data wajib pajak, dan nilai jual objek pajak sesuai dengan data NOP yang Anda masukkan. Klik menu kembali untuk kembali ke halaman layanan pajak bumi dan bangunan, PBB P2. Sekarang, masuk ke menu cek peta lokasi PBB. Klik pilih. Wajib pajak akan diarahkan ke tampilan bumi ATR BPN Goal Map. Silahkan klik setuju. Pilih pencarian bidang, NIBH. Nibel. Masukkan nomor sertifikat. Klik cari bidang. Kamu akan langsung diarahkan ke peta lokasi objek pajak Anda sesuai dengan nomor sertifikat yang Anda masukkan. Klik info tagihan. Di menu ini, wajib pajak PBB P2 bisa melihat tunggakan PBB P2 sesuai dengan tahun pajak, dengan berdasarkan NOP yang dimasukkan. Silahkan masukkan NOP Anda. Klik cari. Pada saat Anda klik cari, sistem akan menampilkan data tagihan PBB P2 Anda, sesuai dengan tahun pajaknya masing-masing, beserta jumlah denda jika Anda sudah jatuh tempo. Wajib pajak juga bisa langsung melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi e-Oihoda PBB dengan mengklik bayar. Maka akan muncul pilihan bayar via QRIS. Tunggu beberapa detik, sistem akan mengkred QRIS secara otomatis, dan wajib pajak bisa langsung melakukan scan QRIS yang muncul di tampilan halaman Anda. Dan silahkan melakukan pembayaran dengan aplikasi mobile banking atau aplikasi yang mendukung pembayaran dengan menggunakan scan QRIS. Sekarang, kita coba masuk menu update realisasi PBB P2. Silahkan klik realisasi. Di bagian atas, ditampilkan realisasi keseluruhan berdasarkan tahun pajak yang dipilih. Data ini memudahkan pengguna untuk memantau pencapaian target setiap tahunnya. Anda bisa melihat jumlah tagihan, jumlah pembayaran,
serta status pelunasan pajak. Selain itu, tersedia juga ringkasan per desa dan kecamatan. Dengan tampilan ini, perangkat desa dan kecamatan dapat langsung memantau progres di wilayah masing-masing. Itulah beberapa fitur yang bisa diakses oleh masyarakat, khususnya wajib pajak PBB P2 Kabupaten Nias. Sekarang kita coba lanjut ke menu login. Untuk menu login ini, ada 3 role yang bisa mengakses antara lain. 1. Admin. Dalam hal ini pegawai BPKPD bidang pendapatan dan sub bidang PBB P2. 2. Kecamatan. Dan 3. Kelurahan atau desa. Kita coba login menggunakan akun kelurahan desa. Silahkan login menggunakan user dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Pada aplikasi e-Oi Hoda, perangkat kelurahan atau desa memiliki peran penting dalam pengelolaan data wajib pajak. Setelah login dengan akun desa atau kelurahan, pengguna akan diarahkan ke dashboard realisasi desa masing-masing. Pada dashboard ini, ditampilkan informasi realisasi penerimaan pajak khusus untuk wilayah desa tersebut. Data dapat dilihat berdasarkan tahun pajak, sehingga perangkat desa bisa memantau perkembangan pembayaran dari tahun ke tahun. Selain ringkasan umum, tersedia juga rincian realisasi per wajib pajak. Di sini, petugas desa dapat melihat jumlah tagihan, status pembayaran, serta progres realisasi untuk setiap wajib pajak di wilayahnya. Salah satu tugas utama desa adalah melakukan pemutakhiran data wajib pajak. Jika ada wajib pajak yang belum memiliki NPWP, desa dapat menambahkan data NPWP langsung melalui aplikasi. Begitu juga dengan nomor telepon wajib pajak, desa bisa memperbarui atau melengkapi nomor WhatsApp yang masih kosong, sehingga komunikasi dengan wajib pajak lebih mudah dilakukan. Setelah data NPWP dan nomor WhatsApp diperbarui di tingkat desa, sistem akan menandai bahwa data siap untuk divalidasi oleh pihak kecamatan. Dengan alur ini, desa menjadi garda terdepan dalam memastikan data wajib pajak selalu lengkap dan akurat. Melalui fitur-fitur ini, perangkat desa dapat berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2, sekaligus membantu proses validasi di tingkat kecamatan dan kabupaten agar lebih cepat dan efisien. Sekarang login dengan menggunakan akun kecamatan. Silahkan input username dan password. Berikut tampilan dashboard pada aplikasi e-Oi Hoda tingkat kecamatan. Perangkat kecamatan memiliki peran sebagai penghubung antara desa dan kabupaten dalam pengelolaan data wajib pajak. Pengguna akan diarahkan ke dashboard realisasi kecamatan. Pada dashboard ini, ditampilkan ringkasan realisasi penerimaan PBB P2 untuk seluruh desa di wilayah kecamatan tersebut. Dengan tampilan ini, pihak kecamatan dapat dengan mudah memantau capaian penerimaan pajak di masing-masing desa. Pada menu realisasi, tersedia juga rincian data per wajib pajak. Informasi ini mencakup jumlah tagihan, pembayaran, serta status pelunasan pajak oleh masing-masing wajib pajak. Salah satu tugas utama kecamatan adalah melakukan validasi data wajib pajak melalui menu pemutakhiran data wajib pajak. Data yang sudah diperbarui oleh desa, seperti NPWP dan nomor telepon wajib pajak, akan masuk ke dashboard kecamatan untuk diverifikasi. Proses validasi ini memastikan bahwa data yang sudah diinput oleh desa benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan. Jika ada ketidaksesuaian, kecamatan dapat memberikan catatan untuk perbaikan agar data kembali dilengkapi oleh pihak desa. Dengan adanya alur validasi di tingkat kecamatan, kualitas data wajib pajak yang masuk ke level kabupaten menjadi lebih terjamin, sekaligus mempercepat proses administrasi dan pelaporan realisasi penerimaan pajak. Sekarang login dengan menggunakan akun role admin. Silahkan input username dan password. Pada aplikasi e-Oi Hoda,
Pengguna dengan role admin kabupaten memiliki akses penuh terhadap seluruh data dan fitur sistem. Setelah login, admin diarahkan ke dashboard realisasi kabupaten. Pada dashboard ini, admin dapat melihat ringkasan realisasi PBB P2 untuk seluruh kecamatan dan desa di kabupaten tersebut. Informasi ditampilkan secara komprehensif, mulai dari total tagihan, jumlah realisasi, hingga pencapaian target tahunan. Selain ringkasan umum, tersedia juga rincian data per wajib pajak dari semua wilayah melalui menu realisasi. Hal ini memudahkan admin untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian di setiap kecamatan maupun desa. Salah satu kewenangan penting admin adalah melakukan validasi data wajib pajak. Data yang sudah diverifikasi di tingkat kecamatan akan masuk ke dashboard admin untuk validasi akhir. Jika data dinyatakan benar, admin dapat memberikan status validasi final, sehingga data tersebut resmi tercatat dalam sistem kabupaten. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, admin juga memiliki hak untuk melakukan pembatalan validasi. Dengan begitu, data akan dikembalikan ke desa untuk diperbaiki dan dilengkapi kembali. Dengan alur ini, admin kabupaten berperan sebagai pengawas utama, memastikan seluruh data wajib pajak yang tercatat benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran role admin sekaligus menjamin bahwa pengelolaan PBB P2 di tingkat kabupaten berjalan secara transparan, tertib, dan efisien. Selain itu, aplikasi e-Oi Hoda PBB juga dilengkapi dengan fitur WhatsApp Broadcast. Melalui fitur ini, informasi besaran tagihan PBB dapat langsung dikirim kepada setiap wajib pajak melalui pesan WhatsApp Broadcast. Dengan demikian, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, praktis, dan langsung diterima masyarakat. Demikian rangkaian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi e-Oi Hoda PBB. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan nilai jual objek pajak, letak objek pajak, tagihan dan pembayaran, serta informasi realisasi PBB P2 setiap tahun. Sementara itu, perangkat desa dan kelurahan berperan penting dalam melakukan pemutakhiran data wajib pajak. Perangkat kecamatan memastikan kebenaran data melalui proses validasi, dan admin kabupaten bertugas melakukan validasi akhir sekaligus pengawasan secara menyeluruh. Dengan alur kerja yang terintegrasi ini, pengelolaan pajak bumi dan bangunan menjadi lebih transparan, tertib, dan akuntabel. Harapannya, aplikasi e-Oi Hoda dapat membantu memperkuat pelayanan pajak kepada masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Terima kasih telah mengikuti video tutorial ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ya ahou!